Pernah nggak kita tertipu dalam hidup? Kita membeli sesuatu yang berkualitas, ternyata jauh dari harapan yang kita dapat. Misal kita beli madu dengan kemasan dan botol yang menarik, yang rasanya ingin kita beli. Dan pastinya, kadangkala terlihat tulisan madu murni. Namun ketika kita pulang dan kita coba madu tersebut, ternyata hanya sirup gula saja. Lucunya teman-teman, kadangkala kita sama seperti itu. Kita tampilkan yang bagus dalam diri kita, namun di dalam kita kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Hari ini kita akan belajar tentang nilai kejujuran, yaitu investasi yang tidak terlihat, namun mempunyai dampak yang besar dalam hidup kita. Teman-teman pilihan hidup pastinya sering mengkonsumsi air mineral untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi pernahkah teman-teman bandingkan air mineral yang kita konsumsi dengan air dari wastafel mungkin yang kita ambil? Kalau kita taruh di wadah yang sama dan kita mungkin ajak orang untuk melihat, sepertinya air itu sama teman-teman kualitasnya. Namun kalau kita teliti lebih jauh, pastinya air mineral yang kita konsumsi jauh lebih bagus kualitasnya. Dan air wastafel yang kita ambil, mungkin saja terdapat kotoran-kotoran halus. Nah, hal tersebut bisa dilihat jika kita teliti. Dan ketika kita teliti, ada nilai dan value yang bisa kita lihat dari sebenarnya barang tersebut. Begitulah kira-kira hidup kita. Ketika kita ditelusuri lebih jauh, mungkin karakter kita lah yang terlihat teman-teman. Kadangkala hidup itu bisa atau sama tampil dari luar, namun berbeda ketika kita telusuri lebih dalam lagi. Kejujuran berbicara tentang apa yang timbul dari dalam kita teman-teman, bukan yang tampak dari luar. Banyak orang berpikir selama tidak ketahuan, hidup dalam manipulasi tidak masalah teman-teman. Bahkan ketika mereka hidup dalam zona nyaman mereka, dalam ketidakjujuran itu, dan mereka semakin hari semakin diuntungkan, mereka tidak akan meninggalkan keadaan tersebut teman-teman. Namun yang harus kita pahami, kepercayaan itu berbicara sama seperti kita melihat kaca teman-teman. Kalau kita melihat kaca dalam keadaan utuh, kaca itu menampilkan apa yang ada di depannya. Namun ketika kaca itu retak sedikit saja, kaca itu tidak sama menampilkan apa yang di depannya. Ada semacam retakan sedikit. Itulah berbicara tentang kepercayaan teman-teman. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita? Apakah yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan? Sesuai yang diminta oleh atasan kita, bahkan terlebih sesuai dengan nilai-nilai atau value kehidupan kita. Reputasi bukan berbicara tentang apa yang kita katakan selama ini teman-teman. Namun reputasi kita berbicara tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman pilihan hidup, pernahkah teman-teman mendengar sebuah cerita tentang seorang mandor bangunan yang telah bekerja selama puluhan tahun dan akan memasuki masa pensiun? Dalam cerita tersebut, pimpinan dari mandor tersebut akan menghadiahkan satu buah rumah yang sangat istimewa yang selama ini diimpikan oleh si mandor dan juga keluarganya pastinya. Si pimpinan memerintahkan si mandor dan juga timnya untuk mengambil bagian dalam proyek tersebut. Si pimpinan memerintahkan si mandor untuk membangun rumah tersebut dengan timnya. Dan si mandor berpikiran berbeda. Si mandor berpikir, kenapa harus saya dan tim saya membangun rumah tersebut? Padahal sebentar lagi saya akan memasuki masa pensiun. Harusnya menurut si mandor, dia bisa bekerja lebih santai teman-teman. Namun berjalan dengan waktu, si mandor bekerja dengan tidak maksimal. Dia bersungut-sungut dalam mengerjakan pembangunan itu teman-teman semuanya. Dan celakanya teman-teman, parahnya, material yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah material yang jauh di bawah standar. Si mandor memerintahkan supplier itu untuk menyuplai material tersebut dengan material yang jauh di bawah standar. Namun harganya sesuai dengan harga proposal. Selisihnya mereka bagi-bagi secara rata antara si mandor, supplier, dan juga timnya. Satu ketika rumah tersebut telah jadi teman-teman. Dan si mandor berpikir rumah ini tidak ideal. Dan singkat cerita,
ketika satu hari si pimpinan datang ke rumah si mandor, si pimpinan bertemu dengan keluarganya, bercengkrama dan juga tertawa dan juga bersapa karena si pimpinan berpikir ini masa pensiunnya. Dia sebagai pimpinan memberikan saat-saat yang terbaik, saat-saat yang indah, bahkan hadiah yang selama ini diimpikan. Dan dalam satu waktu, si pimpinan memberikan sebuah kunci, teman-teman. Dan si mandor kaget, dan juga keluarganya pastinya. Si mandor terkejut dan hampir menangis karena dia terharu. Selama ini rumah yang diimpikan ternyata dihadiahkan oleh pimpinannya. Dan ketika si pimpinan bercerita bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dibangunnya selama ini sebelum dia pensiun, si mandor kaget dan si mandor tertumbuh. Akhirnya si mandor bercerita sebenarnya kepada si pimpinan. Dari cerita ini kita belajar bahwa nilai kejujuran sangat berarti. Apa yang kita kerjakan suatu saat akan kembali kepada kita. Di dunia ini ada dua cara untuk mendapatkan sesuatu, dengan kejujuran atau dengan kepalsuan. Kita semua ingin dihargai, teman-teman. Kita semua ingin mencapai sesuatu yang lebih baik. Namun, apakah kita melakukannya dengan cara yang benar atau dengan fondasi yang benar? Kejujuran adalah investasi. Butuh waktu yang harus kita lalui, teman-teman. Namun, ketika kita menjaga kejujuran kita, percaya suatu saat kita akan diberikan sesuatu yang lebih baik dalam hidup ini. Hidup ini pilihan, teman-teman. Apakah kita mau menjadi orang yang dapat dipercaya dengan nilai-nilai kejujuran, atau kita hanya mau menjadi orang yang tampil baik di luar saja? Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video pilihan hidup berikutnya.